Seorang balita berusia 3 tahun, tubuh mungilnya bukan hanya melawan penyakit biasa, tapi digerogoti oleh cacing yang hidup di dalam tubuhnya. Inilah kisah memilukan Raya, bocah dari kampung Padangenyang, Jawa Barat, yang meninggal pada Juli 2025. Kisahnya menjadi viral setelah diunggah oleh akun @rumah_teduh_sahabat_in. Baik, halo semuanya. Selamat datang di podcast Learning Journal kami. Kami dari kelompok 2, kelas B, batch 3. Para tugas ini kami memilih untuk membahas kasus Raya di mana seorang balita berusia 4 tahun di Sukabumi yang meninggal karena tubuhnya dipenuhi oleh cacing. Nah, di sini kami akan membahas isu-isu apa saja nih yang berkaitan dengan kasus tersebut. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfialdi Dwi Purwanto. Saya dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga. Kemudian di sini juga saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ini ada Mas Muhammad Ridwan dari Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga. Yang kedua ada Mas Muhammad Anis Wici Lutfina dari Politeknik Pekerjaan Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan yang ketiga ada Mas Muhammad Farel Saumi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kemudian ada Mas Muhammad Hanugrah Hadi Pratama dari Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kemudian ada Ibu Nada Fahma Tika Egi Putri dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga. Dan yang terakhir ada Mbak Nisha Mia Yalawida Suna dari Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2, Direktorat Jenderal Bina Marga. Nah, baik kita langsung saja mulai pembahasan isu-isu apa saja nih yang terkait pada kasus Raya ini. Mungkin yang pertama boleh nih Mbak Nesya ya. Kira-kira isu apa nih yang terkait dari kasusnya Raya ini? Boleh Mbak Nesya? Halo Mas, makasih atas Ya. kesempatannya. Mungkin dari kasus Raya ini ya, saya ingin menyinggung soal aspek jaminan kesehatan, khususnya BPJS. Jadi kan banyak orang bertanya, kenapa kasus seperti Raya ini tidak bisa ditangani sepenuhnya oleh BPJS? Nah, ternyata faktor utamanya karena Raya belum terdaftar sebagai peserta BPJS, sehingga status kepesertaannya ini belum aktif. Pendaftaran ke BPJS sendiri membutuhkan data kependudukan yang valid, misalnya NIK atau KTP. Sementara Raya sebagai balita umur 4 tahun belum memiliki identitas tersebut. Akibatnya ia tidak bisa langsung didaftarkan dan otomatis tidak dapat menggunakan fasilitas klaim dari BPJS. Kasus Raya membuka mata kita bahwa ada celah dalam sistem jaminan kesehatan yang harus diperhatikan. Jika masalah utamanya adalah karena belum terdaftar dan belum memiliki identitas kependudukan, maka solusi yang bisa dilakukan tentu bersifat ganda. Pertama, memperkuat integrasi antara sistem kependudukan dan kesehatan. Artinya, begitu seorang anak lahir, data kelahirannya langsung terhubung dengan sistem kesehatan, sehingga ia bisa otomatis masuk ke dalam skema jaminan kesehatan, baik BPJS reguler maupun lewat skema penerimaan bantuan iuran atau PBI tanpa harus menunggu orang tua mendaftarkan. Kemudian selanjutnya mungkin bisa dengan memperluas edukasi kepada masyarakat. Banyak keluarga mungkin belum tahu bahwa pendaftaran anak ke BPJS bisa dilakukan menggunakan NIK dari akta kelahiran, tanpa harus menunggu usia dewasa. Sosialisasi yang lebih masif dapat mencegah kasus serupa terulang. Nah, yang ketiga dari sisi layanan. Perlu ada kebijakan yang lebih menekankan prinsip promotif dan preventif. Dengan begitu, anak-anak seperti Raya bisa terlindungi sejak dini, tanpa menunggu sakit parah baru mendapatkan penanganan. Dengan langkah-langkah ini, sistem BPJS tetap berjalan sesuai aturan, tapi masyarakat, terutama anak-anak rentan, bisa lebih cepat dan adil mendapatkan hak kesehatannya. Nah, mungkin sekian komentar dari saya kembalikan lagi kepada moderator Mas Ridwan. Terima kasih. Mas Zulfi, maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nesya. Jadi Mbak Nesya ini membahas terkait isu kesehatan khususnya dalam BPJS ya. Oke, kalau gitu ya langsung saja. Berikutnya yaitu dari Mas Ridwan ya. Saya ingin mendengar pendapat dari Mas Ridwan ini. Silakan. Mas Ridwan. Baik, terima kasih Mas Zulfi.
mungkin saya mau ngasih POV saya dari sisi kesehatan lingkungan hidupnya ya gitu. Jadi kalau melihat kondisi fisik rumah dan juga lingkungan rumah raya ini, rumahnya itu kan panggung sederhana ya. Apalagi di desa tempat raya tinggal ini itu warganya banyak menggantungkan hidup itu menjadi buruh ternak dan juga buruh tani gitu ya. Dan yang seperti kita ketahui di media bahwa kolong rumah raya ini itu digunakan untuk memelihara ayam, sehingga banyak kotoran yang menumpuk di bawah rumah area ini yang menyebabkan kontaminasi tanah dan juga udara di sekitar rumah ini menjadi nggak sehat gitu. Kemudian dari sisi sanitasi dasar dan juga perilaku, kalau kita lihat kondisi sanitasi ini coba saya pelajari dari berbagai media. Ini saya tidak dapat informasi yang spesifik begitu mengenai kondisi sanitasi di rumah raya gitu ya. Kemudian dari perilaku mencuci tangan, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita itu memang secara perilaku untuk mencuci tangan ini masih tergolong rendah ya. Apalagi yang kita ketahui bahwa raya ini kan anak-anak yang masih balita sekali ya, umur 4 tahun mungkin sering bermain di halaman rumah gitu tanpa menggunakan alas kaki, sehingga dengan mudah terpapar gitu oleh telur-telur cacing dari kotoran-kotoran unggas gitu. Apalagi yang kita ketahui juga bahwa kondisi orang tua area ini juga ada keterbelakangan mental gitu ya, sehingga pengawasan dari orang tua juga kurang sempurna begitu terkait dengan raya sendiri gitu. Kemudian dengan kondisi lingkungan seperti itu, dari POV saya mungkin masukannya yang pertama yaitu terkait dengan intervensi lingkungannya ya, terkait dengan sanitasi dan juga perilaku individunya begitu, dimana sanitasi dan juga perilaku individu ini sama pentingnya dengan pemberian obat seperti obat cacing gitu. Jadi meskipun sudah diberikan obat tapi kondisi lingkungannya tidak kita rubah, tidak kita perbaiki begitu, sebetulnya sama saja gitu. Jadi sebenarnya intervensi lingkungan ini sebenarnya sama pentingnya dengan obat gitu. Kemudian juga bantuan dari pemerintah terkait dengan pengelolaan limbah ternak ini juga sangat penting sekali ya. Karena jika tidak ada upaya secara struktural, ini itu akan membuat risikonya semakin tinggi terhadap warga-warga di sekitar rumah raya gitu. Kemudian juga ini juga perlu ada perilaku edukasi ya terkait dengan hidup bersih dan sehat, dan juga pendampingan keluarga-keluarga rentan dengan skemanya mungkin jemput bola dengan pendekatan yang persuasif ya, karena kan latar belakang dari setiap orang itu beda-beda, mungkin ada yang keterbelakangan mental dan sebagainya gitu, sehingga harapannya mungkin tidak ada lagi kasus-kasus raya yang kedua gitu. Jadi cukup inilah kasus raya yang terakhir gitu. Mungkin itu dari saya, Mas Zulfi. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Jadi dari Mbak Nisha tadi terkait BPJS dan sedangkan Mas Ridwan ini terkait kesehatan di rumahnya. Itu dimulai dari lingkungan yang tidak sehat dan pasti dari lingkungan keluarganya seperti sanitasi dan perilaku individunya. Betul, Mas. Ya. Oke, selanjutnya saya ingin mendengar dari Mas Anis. Silakan Mas Anis. Baik, terima kasih Mas Zulfi. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Baik. Terima kasih atas waktunya, mohon izin teman-teman semua. Saya di sini akan memberikan opini saya atas tersebut. Sebelumnya saya turut berbelasungkawa terkait musibah tersebut karena saya juga sebagai seorang ayah turut prihatin atas peristiwa yang telah terjadi. Kemudian tanggapan saya sebagai seorang ASN dalam setiap musibah tersebut, itu kita mestinya merefleksikan diri. Sejauh apa dan bagaimana upaya kepada masyarakat yang sudah kita lakukan. Kemudian mungkin kita sudah banyak melakukan penyuluhan ya, akan tetapi masih ada aja kasus seperti itu. Mungkin kita perlu melakukan adanya gebrakan baru, mungkin melalui pendidikan ya, dengan melibatkan universitas atau sekolah gitu, sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih tepat sasaran gitu. Kemudian juga saya sebagai seorang dosen juga di sini, saya juga tergerak hatinya gitu. Melalui pengabdian masyarakat, sebenarnya dosen kan ada tridharma perguruan tinggi juga gitu. Dengan metode pendekatan bottom up gitu, sebenarnya juga bisa menjadi salah satu solusi. Gitu.
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, untuk itu kita seharusnya saling berkolaborasi dan jangan saling melempar tanggung jawab lah gitu. Kita bersama-sama mengedepankan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya, Mas Zulfi. Oke, terima kasih banyak Mas Anies atas pendapatnya. Jadi Mas Anies ini lebih terkait pendidikan ya dibandingkan sebelumnya itu kesehatan. Oke, mungkin boleh selanjutnya Mbak Nada. Silakan Mbak Nada. Oke, thanks Mas Zulfi. Jadi kalau soal kasusnya Raya ini kan baru viral nih akhir-akhir ini banget kan. Kita emang sedih banget sih lihat lihat beritanya, dengar beritanya gitu. Tadi kan mendapat dari Indonesia soal BPJS, soal sama Mas Ridwan itu soal kesehatan lingkungan, soal Mas Vicky soal pendidikannya. Nah, tapi kita lupa loh kalau misalkan ternyata tuh sebenarnya kejadian itu tuh bisa terjadi juga karena dari lingkup terdekat dari dia sendiri, dari almarhumah sendiri gitu. Jadi kita jangan lupain tentang gimana sih background orang tuanya, gimana sih tentang lingkungannya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat, kita baca-baca dari yang saya baca-baca juga, itu tuh ternyata almarhumah Raya ini lahir dari kedua orang tua yang sama-sama berkebutuhan khusus. Jadi ibunya seorang ODGJ, ayahnya seorang yang berpenyakit yaitu penyakit TBC ya. Dan dari yang saya baca juga si Raya ini diasuh oleh neneknya. Nah, tetapi mungkin karena memang tingkat pendidikan yang juga rendah, seperti apa yang Mas Anies Vici katakan, itu juga membuat apa namanya tidak banyak informasi gitu loh yang masuk ke keluarga itu tentang apa namanya kesehatan lingkungan itu seperti apa sih gitu kan. Nah, lalu juga mirisnya, jadi kasus Raya ini seharusnya bisa ditangani, tapi Raya ini bisa lewat kan. Itu karena salah satunya juga keluarga itu tidak memiliki kakak dan tidak memiliki BPJS, yang mana ini tuh sangat-sangat miris ya. Kok bisa gitu? Ada keluarga yang berkebutuhan khusus, tapi kok nggak ada nih penanganan khusus dari pemerintah, spesial dari pemerintah, dari tetangga-tetangganya, dari pemerintah desanya untuk melihat apa namanya kasus ini tuh lebih lebih apa namanya lebih serius lagi gitu, jadi dibantu. Nah, ini sih kalau menurut saya itu titik lemahnya gitu. Jadi seharusnya itu ada bantuan bantuan apa namanya BPJS yang bisa ke masyarakatnya gitu loh. Jadi bukan bukan kita sebagai masyarakat yang selalu datang untuk mengurus administrasi, tapi dari pemerintah juga harus datang dong kalau misalkan ke warganya, ke masyarakatnya yang memang membutuhkan. Kayak gitu sih, biar nggak kejadian raya-raya yang lebih banyak lagi. Gitu sih kalau menurut saya. Mungkin itu sih Mas Lutfi. Mungkin kalau dari teman-teman ada opini lain, silakan banget sih. Ya, oke, terima kasih Mbak Nada. Jadi Mbak Nada ini membahas apa ya, mengangkat isu terkait sosial ya, di mana seharusnya raya ini dapat ditangani ya, tapi karena tidak ada bantuan bagi untuk kondisi keluarga raya seperti dari BPJS dan sebagainya, jadi keluarga raya ini tidak bisa ditangani seperti itu. Baik, untuk selanjutnya dari Mas Agra, silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Zulfi atas waktu yang diberikan. Untuk terkait dengan kasus meninggalnya Raya ya, seorang balita di Sukabumi akibat cacingan, sungguh menyayat hati kita semua. Ini bukan sekedar cerita tentang seorang anak yang sakit, tapi cermin kegagalan kita semua dalam melindungi generasi kecil bangsa kita. Dari sisi pemerintah, respon memang cepat ketika kasus ini viral. Gubernur Jawa Barat bahkan langsung menegur perangkat desa dan menunda pencairan dana desa. Sementara Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa obat cacing sudah tersedia gratis di posyandu maupun di sekolah-sekolah. Namun yang menyedihkan, semua langkah ini baru muncul setelah ada nyawa yang hilang. Artinya apa? Sistem kita masih lebih banyak menunggu masalah muncul daripada mencegah sejak awal. Perangkat desa yang seharusnya menjadi garda terdepan justru tampak lalai. Mereka tahu kondisi warganya, siapa yang miskin, siapa yang rawan sakit. Namun pada kasus Raya tidak ada pendampingan sama sekali. Tidak ada kepastian akses kesehatan dasar.
Baru setelah berita ini viral, mereka baru bergerak. Hal ini menimbulkan pertanyaan, untuk apa ada dana desa? Bila kebutuhan paling dasar seperti kesehatan anak saja, bahkan sampai terlewat kayak gini. Masyarakat sekitar pun sebenarnya tak luput juga dari sorotan kita semua ya. Eh, Masyarakat tahu, warga tahu kalau Raya itu sering bermain di kolong rumah yang penuh dengan kotoran ayam. Tapi karena cacingan dianggap sebagai penyakit yang sepele, tidak ada yang betul-betul peduli. Tidak ada yang laporan ke posyandu, tidak ada dukungan yang berarti bagi keluarga. Rasa bersalah baru datang setelah tragedi yang terjadi. Seharusnya bisa dicegah sejak awal dan dengan kepedulian yang sangat sederhana. Jadi kasus Raya bukan hanya tentang satu keluarga yang miskin dan tak berdaya. Ini tentang lemahnya ekosistem perlindungan sosial kita di tingkat yang paling dekat, desa. Ada pemerintah yang bergerak terlambat, perangkat desa yang kurang peka, masyarakat yang abai, dan bahkan keluarga yang terjebak di dalam keterbatasan. Semua ini menyatu dalam sebuah tragedi yang jadi seperti ini. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan menunggu ada korban berikutnya? Atau menjadikan kisah Raya sebagai titik balik? Kayaknya memang ini adalah waktu untuk membangun kesadaran akan pentingnya sanitasi, menghidupkan kembali peran posyandu, dan memastikan dana desa benar-benar menyentuh kebutuhan dasar kesehatan warganya. Karena setiap anak, sekecil apapun, berhak untuk tumbuh sehat dan hidup yang layak. Mungkin sekian Mas Zulfi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agra. Jadi Mas Agra ini membahas apa ya terkait dari karena pemerintahannya yang bisa dikatakan telat ya dalam menyediakan fasilitas seperti obat cacing ataupun dana desa gitu. Apalagi untuk kasusnya Raya. Karena cukup menyedihkan juga ya karena penanganannya ini baru muncul ketika ada kasus Raya tersebut. Oke, mungkin yang terakhir nih dari Mas Farel. Silakan Mas Farel. Ya, izin Mas Zulfi. Aku mencoba mengkaji kasusnya Raya ini mungkin dari sisi sosial media ya. Betul yang tadi dikatakan Kak Nanda bahwa memang si Raya ini kasusnya baru viral nih belakangan-belakangan ini. Sedangkan almarhumah itu sudah meninggal kalau nggak salah di bulan Juli ya. Nah, menurut aku tuh sebenarnya kalau dari sisi sosial medianya tuh dengan diviralkannya berita ini tuh memang sudah benar karena dengan adanya berita ini kan diharapkan tuh masyarakat bisa meningkatkan perhatian ya. Jadi untuk masyarakat tuh tahu bahwa banyak kasus-kasus seperti ini gitu loh. Tapi menurut aku sangat disayangkan ya walaupun kalau si kasusnya viral ini kasusnya Raya ini kan viral setelah dia meninggal ya, tetapi menurutku banyak kasus-kasus kayak gini itu yang dinamakan fenomenanya itu no viral no justice. Banyak banget kasus-kasus di Indonesia itu kalau nggak diviralin dulu mungkin tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwajib. Aku coba ambil contoh yang lain seperti kasusnya Vina Garut yang waktu itu yang dibunuh oleh geng motor. Nah, seharusnya itu kan eh, kasus tersebut kan jalan seperti biasa ya, adanya penyelidikan, tetapi pada saat itu ya ditanam atau dipendam saja sama pihak yang berwajib gitu kan. Setelah diangkat oleh production house, dijadikan film yang memicu keviralan terhadap kasus tersebut, baru pihak berwajib melakukan penyidikan dan penyelidikan yang pada akhirnya tertangkaplah si pelakunya tersebut. Nah, menurut aku tuh agak terlambat walaupun tidak ada kata terlambat ya untuk keadilan ya. Menurut aku itu agak terlambat. Kenapa sih di Indonesia tuh harus no viral no justice, harus viral dulu baru bisa dapat keadilan gitu loh. Nah, seharusnya pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara itu yang telah melewati pendidikan mengenai wawasan kebangsaan, bela negara dan core values dari ASN yaitu berakhlak harusnya benar-benar meresapi dan mempraktekkan core values tersebut, tidak pandang bulu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ya, di luar itu juga mereka harusnya melakukan sosialisasi dengan benar dan menyeluruh mengenai bantuan dasar yang didapat bagi masyarakat dan melakukan survei berkala sih kalau menurut aku ya. Apalagi banyak kan yang tadi diceritakan itu bahwa kayaknya di lingkungan sana itu tidak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, itu sandang, pangan, dan papan. Di situ masih kurang. Menurut aku dari sisi sosial medianya sih memang sudah bagus sih diviralkan, tapi kenapa sih harus ada
harus diviralkan dulu baru jalan gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Farel. Jadi memang banyak sekali kasus-kasus Indonesia yang boleh ditangani ketika kasusnya sudah viral ya. Gitu. Jadi oke. Mungkin tadi dari Mbak Nisha sudah menjelaskan tentang kesehatan hingga Mas Farel tadi tentang terkait media sosialnya. Nah, ada nih isu-isu yang menurut saya isu-isu yang cukup berpengaruh juga terhadap kasusnya Raya, itu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah kondisi di mana seorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup yang layak, termasuk pangan, sandang, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, berdasarkan data dari Statistik Provinsi Jabar juga, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 adalah 6,85%. Tingkat kemiskinan ini memang turun dalam 5 tahun terakhir, yaitu 0,22%. Namun, penurunan kemiskinan ini masih dibilang cukup lambat ya, karena dan juga kasus Raya ini menggambarkan hidup di keluarga dalam kategori kurang mampu, di mana Raya dan keluarganya ini tidak dapat hidup di tempat yang dapat dikatakan cukup layak ya. Sehingga mungkin seperti itu saja. Nah, dari teman-teman semua ini sudah mendengarkan POV dari masing-masing. Gimana nih, ada yang memberikan pendapat lagi nih? Kayak aku mau bahas dikit deh. Soalnya nih aku ada dapet Silakan. nih dari beberapa berita gitu di apa namanya di Google ya. Nah itu tuh ternyata tuh si Raya ini, almarhumah Raya ini sebenarnya tuh udah dapat bantuan kok dari pemerintah desanya. Jadi pemerintah desanya tuh udah ngeliat kalau misalkan si Raya ini eh, dia ini, almarhumah ini memang katakanlah gizi buruk kayak gitu kan. Sebenarnya udah dibantu loh sama pemerintah desanya. Cuman apa namanya? em, cuman tuh memang kalau aku lihat itu emang case-nya karena kenapa bisa nggak ke solve itu karena kan waktu pas apa namanya udah ketahuan nih si Raya butuh bantuan gitu. Tapi tuh karena perawatannya Raya ini butuh biaya yang besar dan dia nggak punya BPJS, nah itu tuh yang jadi masalah karena dia juga nggak punya kakak. Nah, kalau menurut aku sendiri sih, kayaknya masalahnya tuh ada di apa namanya administrasi nggak sih? Jadi kalau menurut kalian, apakah seharusnya tuh pemerintah tuh memang nggak seharusnya kita terus nih yang datang untuk urus administrasi soal BPJS itu? Apakah seharusnya memang ada dari pihak pemerintah yang dari pihak BPJS atau Dinsos itu yang datang ke warganya untuk ngurusin gitu, bantuin ngurusin biar nggak kejadian kayak gini? Menurut kalian gimana? Setuju sih, harusnya kan pemerintah ya, kalangan RT, RW, lurah, camat tuh kan seenggaknya harusnya tahu dong kalau mereka tuh ternyata yang tadi Mbak bilang ya, maksudnya keluarga yang berkebutuhan khusus ya, orang tuanya sakit, terus si rayanya juga sakit gitu kan. Tapi emang apakah tidak ada survei gitu masalah kependudukan, dan maksudnya itu ternyata kan dia ternyata nggak punya kakak ya tadi ya Kak, ternyata ya. Berarti kan tidak terdaftar begitu kan di situ. Apakah nggak ada survei langsung atau bagaimana kalau kasih gitu loh. Kalau menurut aku sih gitu, memang walaupun harusnya kita sebagai masyarakat yang aktif untuk mendaftar, tapi kan kalau sudah ada banyak apa variabel-variabel seperti yang tadi yang mereka sakit atau bagaimana, itu kan seharusnya tetangga situ atau RT situ atau RW situ atau lurah dan camatnya lah yang membantu gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Aku setuju banget sih, aku setuju banget. Mungkin aku mau nambahkan sedikit kali ya terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Mbak Ada. Mungkin dengan diberikannya bantuan aja itu gak cukup sih. Kita kalau cuma ngasih doang, tapi tidak ada pendampingannya, pendampingan eh, terkait dengan administratif, kemudian eh, ketika dia berobat, itu nggak bisa kalau cuma dikasih bantuan doang. Disitulah memang peran dari perangkat desa tadi, dari masyarakat, eh, yang pasti yang orang-orang yang berada di sekitar rumahnya dia lah, lingkungannya dia harusnya bisa
untuk support di situ. Jadi juga harusnya dari pemerintah daerah pun harusnya bisa survei ke lokasi juga ketika ada isu kayak gini, harusnya mereka udah ngecek ke lapangan, ngecek ke raya, harusnya ada pendampingan lagi. Ya harapannya dengan adanya kasus ini ya, dari entah dari perangkat desa, dari masyarakat, dari pemerintah daerah, bahkan sampai pemerintah pusat, harusnya bisa lebih melek lagi lah dengan hal-hal seperti ini. Mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Terima kasih. Oke, mungkin saya juga ikut tambahin ya. Sebenarnya kasusnya cukup unik sih, cukup rumit juga sih. Tapi jadi di sini ada gap sih menurut saya. Jadi di mana kita caranya bisa apa ya, kan di situ kan juga ada karang tarunan ya. Katakanlah ada masyarakat mudanya, kita itu juga harus ya jadi PR kita bersama ya. Gimana caranya kita itu memberikan contoh atau role model gitu ke teman-teman semua itu, kita itu harus aktif gitu, jangan serba harus viral dulu, dalam arti kita harus punya empati gitu, langsung langsung take action gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya di situ PR-nya. Jadi kita nggak bisa cuma diviralkan dan sebagainya, tapi kita juga harus take action gitu, dalam arti sebelum itu viral kan seharusnya kan bisa tuh kita bantu lewat aksi gitu, misalkan kita bantuin yang tadi apa akal gitu, kita bantuin bikin buku aja, itu semangat yang jiwa semangat yang itu tuh yang kayaknya sekarang hilang gitu, kalau menurut saya gitu sih. Nah, itu sih. Ya sih, jadi kayak harus lebih saling peduli gitu ya, Mas. Iya sih betul. Kalau aku setuju sama Mas Agra sih tadi, karena kita juga emang apa ya, emang memberikan bantuan aja nggak cukup ya bagi pemerintah gitu. Tapi emang butuh pendampingan juga nih, apalagi untuk kasus Raya ini kan memang cukup khusus ya, Om. Dan juga apa ya, emang benar sih kita tuh harus apa ya, peduli tanpa viral dulu gitu kasusnya. Oke, ada yang mau ngasih pendapat lagi ya? Udah cukup? Mungkin kalau aku udah cukup sih. Kayak udah lama juga nih kita ngobrol-ngobrol Oke. kayak gini. Oke, kalau udah cukup, mari kita tutup saja pembicaraan ini, karena tadi juga pembahasan dari siap orangnya, dari rekan-rekan semua ini juga cukup bermanfaat ya. Dan semoga kasus Raya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita bisa lebih peka dan peduli gitu ya, bukan hanya kepada keluarga kita, tapi juga kepada orang-orang yang berada di sekitar kita gitu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai ketemu di podcast lain.